Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang motivasi bisnis, lanjutan dari video review makanan yang sebelumnya ya. Iya betul, di rumah makan Pondok Moro Senang. Nah, saya ditemani oleh saya Shirley, dari mungkin di video pertama udah ada. ya, dan di samping kita yaitu pemilik dari rumah makan Pondok Moro Senang, yaitu Bapak Haji Sadlan. Salam Pak. Terima kasih atas waktunya. Kita udah boleh Mampir ya, mampir. kesini nyobain masakannya enak semua Pak. Iya, Terima kasih. Amin. Ya. Yang pertama Pak, boleh dijelaskan Pak, usaha yang pernah dijalankan tuh apa Pak? Wah, saya ini banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak banget ya, Udah Pak. pahit kita udah dijalani semua. Oh gitu. Bapak dulu itu ini orang nggak sekolah, Oh gitu. lulusan SD aja. Iya. Ya. Cuma lulusan SD aja, karena lulusan SD aja namanya orang nggak punya ya. Gimana nanti anak-anak itu jangan seperti kayak saya nggak sekolah jadi itu. Oh iya. Terus langsung belum ada orang merantau, kampung saya itu saya udah merantau duluan. ke Sulawesi, ke Torak. Jual es cendol di sana itu bagi untung ya. Oh iya, berarti awalnya ikut orang dulu gitu Iya, ya? dulu pertama kali saya merantau itu jualan ini, ikut orang jualan es cendol. Es cendol. Awal Di mulanya. Sulawesi ya, di Kendari itu. Di Kendari. Bagi untung satu hari mulai dari pagi sampai sore paling dapat 2.000. Bagi 1.000. Iya, zaman dulu ya itu Pak. Iya. 1.000. Lumayan loh itu, lumayan. Habis itu udah pulang, udah setahun ya, setahun nggak dapat pulang. Habis itu terus ke Kalimantan, ya ikut merantau ke Kalimantan lagi. Kalimantan sana ya kerja bangunan, ya Serabutan ya apa aja. dan ya ada apa aja. Terus akhirnya bikin pot kembang itu. Pot kembang ikut padi gitu, akhirnya bisa bikin sendiri saya jual sendiri. Nah, lepas itu lagi ini terus akhirnya jual mainan di sekolah itu Depan SD itu. iya, gelali yang cetak gitu. Terus itu udah 2 tahun nggak dapat apa-apa, pulang kampung, orang-orang tetangga pada orang tetangga wah dari sana kok gitu aja, itu yang bikin jadi itu yang nyemangati wah itu terus bapak semangat harus bisa. Habis itu terus pindah ke sini, alhamdulillah udah akhirnya begitu di situ ya alhamdulillah Ada jalan. agak jalan iya. Sedikit demi sedikit naik terus dari awalnya jam 3 Itu udah buka ini warung pecel lele. iya itu 3 itu yang kaki 5 tadi itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun awal 2000 awalnya 2000. masuk sini 99 akhir itu 99 akhir. masih ingat kayaknya tanggal 25 itu kesini. Awal mula. Terus buka warung itu tanggal 3 Januari 2000. Terus di sini alhamdulillah pelanggan banyak gitu ya. Terus selang 2 tahun gitu ya. 2 tahun terus akhirnya bapak dapat rumah ini yang depan itu yang sekarang buat warung. Iya. Nah itu bapak itu dipaksa suruh ngutang sama ini Biasanya utang nggak dipaksa, ini dipaksa. Disuruh utang, iya. Gitu ya? Bapak bulunya merinding semua. Oh iya. Kan ini tuan rumah akhirnya kayak bapak ini dianggap orang tua sendiri kan. Jadi dia juga anggap saya anaknya sendiri, jadi kayak anak ini aja, emak aja, iya. Itu akhirnya bapak itu dipaksa suruh ngutang. Disuruh beli ya, mana kita saat duit dari mana mak? Udah, mak nggak butuh duit, yang penting anak beli aja, iya aja. Enggak mak, gimana? Politik dulu itu. Padahal cuma murah 75 itu dulu. 75, akhirnya kamu dimarahi itu, disuruh ngutang.
dimarahi, disuruh ngutang, itu paksa. Akhirnya orang kamu disuruh tinggal iya cukup susah amat. Iya bener. Nggak mikir kan, itu baru dapat untung itu 1 bulan 1,5 juta, 2 juta itu 1 bulan itu. Akhirnya mikir-mikir gitu kan, kapan kebayarnya kan gitu, maksudnya Iya, kapan betul. kebayarnya kan gitu pikirnya bapak. Akhirnya udah suruh aja kok susah amat gitu. Akhirnya bapak, oh iya bu, iya mak, doain mak yang. Akhirnya ya kalau gitu ya udah mak tak cicil aja, nanti dapat 1 bulan berapa tak kasih. Akhirnya oke, dapat setujuan bikin apa tuh buku itu ya. Jadi kalau 1 bulan dapat 2 juta, itu sisa 1 juta tak kasih. Iya. Kita ada bapak yang tanda tangan sampai 2 tahun itu. 2 tahun dulu. Nah, begitu sudah dapat 1 itu sudah jadi milik bapak, mundur sedikit. Jadi nggak jadi kaki 5 lagi itu mundur, ada mundur sedikit. Begitu tahun kemudian dapat lagi, mundur lagi. Jadi berapa kali mundur ini? Sampai 6 kali mundur. 6 kali mundur. Iya. Untuk dapat seluas ini Iya, ya Pak seluas ya? ini iya. Itu kayaknya terakhir ini sudah 6 tahun kayaknya. Terakhir yang belakang itu kan 6 tahun. Oh, 6 tahun belakangan ini baru jadi sebesar ini gitu. 6 tahun itu dapat belakang itu. Akhirnya alhamdulillah bisa mundur. Alhamdulillah. Ya. Bukan maju mundur ya. Kalau maju rezekinya maju terus ya Pak. Iya. Bener. Alhamdulillah, iya. Berarti tuh udah mulai usahanya itu dari mulai tadi jualan cendol itu, terus jual sempat kerja kelali, juga, tadi kan ke udah putus Malaysia. asa tuh kayak gitu kan, baru Ya kita ada. hidup nggak boleh putus asa, mencari dari tadi itu ada tetangga yang kesana-sana kok gitu aja itu yang menjadi Iya benar. Oh iya itu juga sebagai itu ya motivasi. benar. Motivasi. Jadi itu Semangat. tadi begitu bapak sudah berhasil pulang semua dikasih. Iya. Udah dibeliin baju, dibeliin gitu ini ya, semua Pak. dikasih, dibagi-bagi yang terutama orang yang benci bapak itu dikasih semua. Oh iya benar. Karena itu yang motivasi bapak. Benar nih Iya, buat yang suka kalau nggak ngomongin orang kalau ya, nggak Pak, kayak gitu kita nggak bisa begini kan. Bener, Gitu. Nah betul. makanya itu nggak boleh kita benci. Iya. Ya. Itu yang sampai sekarang orang datang yang benci itu malah dikasih sama bapak. Iya benar motivasi ya Iya, Pak. yang Benar itu banget yang tuh. motiv. Kalau nggak gitu bapak nggak bisa begini ya. Ah benar. Jadi bapak begini harus bisa saya. Iya. Jadi kesana sini akhirnya buktiin ya sama mereka. alhamdulillah terdampar sekarang di Balaraja ini. Iya benar di Baraja. Alhamdulillah dengan ini bapak bukan ini aja, bapak ada Indomaret, hasilnya dari sini. Ada Indomaret di sebelah itu. Iya. Boleh nanti kita review lagi. Iya. Bapak dari kaki lima tadi berkembang Iya, sampai betul. ada bapak punya Indomaret di situ. Tapi sebelumnya juga kan histori Bapak juga untuk usahanya udah Panjang ya? Oh, panjang. Iya, Sebenarnya udah pernah makanya jatuh juga panjang. gitu. Maksudnya nggak pernah putus asa juga gitu ya. Nggak boleh putus asa. Hidup harus semangat mencari dan mencari. Iya betul. Nih total sekarang Bapak punya berapa karyawan di sini? Ini tinggal 15 saja. 15. Kalau kemarin ada 20 karena ini begini ini agak ini jadi Lagi pandemi iya. ya, agak berpengaruh. Ya alhamdulillah sudah lumayan inilah Iya, sudah. Oh, kemarin sempat Turun ya. habis nggak bisa bayar anak-anak itu nggak bisa. Alhamdulillah punya Indomaret karena orang nggak boleh keluar ya waktu itu. Iya. Jadi orang semuanya belanja di Indomaret di Alfa. Alhamdulillah Indomaretnya yang buat ini sini. Iya benar ya Pak. Terus kalau misalnya untuk karyawan di sini buka 20 sampai jam berapa? Ya sampai jam 1 aja dari Sampai jam jam 7 ya dari jam sampai 7. jam 7 ya. Untuk karyawannya sendiri ada nggak treatment khusus gitu untuk Bapak kan kalau biasanya ada yang pengusaha untuk masalah karyawan gitu ya Pak untuk Iya. menghadapi karyawan karena ada macam-macam ya itu ada Oh, kan iya. banyak untuk Iya, iya. karyawannya sendiri gimana cara Bapak Otaknya nge-treat gitu. mereka ngajarin mereka gitu Ya, untuk kerja yang untuk benar. kerja yang seperti benar apa. gitu seperti Iya, apa iya, gitu. ya gitu. Anak-anak beda-beda karakter ya. Nah, betul. Kita harus bisa ngemong itu ya. Kita harus bisa yang karakternya ini nggak boleh kena sentuh omongan keras ya kita Oh, jangan betul. gitu ya. Betul. Itu nggak boleh. Kita harus memahami satu-satu Iya. karakternya dia masing-masing anak masing ini Iya. ya karakternya. Jadi kalau yang ini itu nggak harus begini, yang ini harus begini gitu.
nggak bisa. Jadi kalau yang lembut ya nggak boleh diomelin gitu. Iya. Oh, dia bisa kabur ya, Pak? Iya, jadi kita harus tahu karakternya dia masing-masing gitu. Dia harus misalnya nyuruh ya. Tapi alhamdulillah sih baik-baik semua dan saya sama anak-anak juga selalu tak ajari kamu di sini jangan hanya untuk bekerja cari duit. Jadi kamu di sini jangan hanya sekedar cari duit, gitu. Jadi kamu harus juga, ya. ilmunya ini, bagaimana ya. Bapak bisa berkembang ini, bagaimana cara apa itu tumbuhnya ini punya. Bapak selalu gitu. Bapak kepingin kamu kenang selamanya, gitu. Iya benar Pak. Bapak selalu ngomongin sama anak-anak, Bapak kepingin kamu kenang selamanya. Dalam artian apa dikenang itu? Kalau pulang dari sini nggak bisa kayak Bapak kan nggak bakalan kenang. Iya. Tapi kalau dia pulang dari sini, dia bikin usaha kayak gini, akhirnya maju, ya berhasil, kan ingat. Benar. Sampai punya cucu, dulu saya itu ikut Pak Haji Sabilan. Ada cerita lah. Itu makanya kepengen Bapak dikenang selamanya gitu. Berarti karyawan di sini udah lama semua ya Pak ya? Udah ikut Ada Bapak yang lama? baru, ada yang lama, ada yang 13 tahun. Udah lama ada yang ya. 15 tahun ya. Terus banyak juga dulu karya-karya Bapak yang sudah usaha masing-masing sudah berhasil bikin rumah, beli mobil banyak sekali gitu. Nah, Bapak kepingin anak-anak itu seperti itu, kayak gitu kan, mesti kenang Bapak gitu. Iya, berarti nanti akan ada penerusnya dong rumah Iya. makan ini ya Pak ya. Maksudnya, ya Bapak belum mau dibilang berhasil kalau belum memajukan anak-anak yang lain gitu. Betul. Dan anak-anak dari sini terus usaha, ya bikin usaha itu Bapak baru mau dibilang berhasil. Kalau gini belum ada yang gitu, Bapak belum dibilang berhasil. Iya benar Pak. Gitu. Jadi memajukan orang lain itu yang Bapak bilang baru mau dibilang berhasil gitu. Boleh ada pertanyaan? Kan kebanyakan yang disajikan di sini apa makanan khas Jawa Timur ya, pecel lele, pecel ayam, bebek. Makanan andalannya apa? Baji. Sekarang lagi ramai. Iya, kalau sekarang ini sop, kalau dulu itu kan jualannya hanya ayam lele, soto sama nasi goreng. Kalau dulu sambelnya goreng itu ayam lele itu dulu yang sampai terkenal sampai ya, mana-mana itu. Dulu sambelnya ini itu ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Jadi sambal itu dimakan nggak langsung keluar hilang. Itu masih 1 jam 2 jam masih ingat aja itu. Nempel ya, iya. Pak. Nah, di situ rahasianya bisa nempel Itu resepnya itu. Iya. Saling boleh nih belajar. Iya, boleh ya. Oh, Iya. benar. Sekarang yang banyak ini andalannya ini, yang rame sop Sop ya. sop ikannya Iya, itu. sampai tadi seger banget sih Pak. Iya. Enak. Dan itu di sini ibu itu berani bumbu semuanya Pak itu. Itu kamu lihat bening gitu ya, tapi rasanya iya. Terus bikin bumbunya itu goreng itu. Goreng itu sampai 6 jam itu. Jadi bikin kan satu wajan itu ya, goreng, gosok. Belum diulek tuh ya Pak ya. Waduh. Itu di blender juga digiling ini blender. Gila. Terus itu sampai 6 jam itu sampai kayak pasir itu. Makanya bening gitu. Kalau hanya digosok sengken kan butek gitu ya, kero betul. itu karena sampai kering kayak pasir gitu. Jadi bening. Kelihatannya bening tapi rasanya gitu. Iya, gila pasti. Bener banget Pak. Berarti ada peran ibu juga di sini ya. Semua mah ibu semua. Untuk rasa ya. Iya. Cita Soalnya rasa. kita nggak bisa mengandalkan anak buah. Iya. Betul. Soalnya yang kita jual itu rasa. Yang kita jual rasa. Iya betul. Tips nih Kita juga nggak bisa kita melepas langsung anak buah, nggak bisa. Soalnya dia kalau anak buah mungkin capek mungkin. Iya, mungkin Atau tipsnya lagi, itu kali ya Pak iya. ya. Kalau kita mau mulai bisnis, harus kita sukain dulu bidangnya apa dan kita ngerti dari situ ya Pak ya. Iya, kita nggak bisa. Kita rumah makan kita nggak tahu rasanya, nggak bisa. Bisa. Kira-kira bisa nggak? Kita bisa misalnya banyak orang punya modal tapi Nggak bisa. Nggak bisa ya. nggak bisa. Nanti kalau anak buahnya yang bisa masak lari kita gimana? Iya, anak buahnya buka usaha. Terutama kita bisa. Kalau kita bisa, anak buah ada, mau kita nyantai-nyantai apa bisa gitu. Bisa. Tapi kalau kita mengandalkan anak buahnya lari, Susah juga nanti. susah.
nutup sudah. Betul. Ya paling enggak kita punya, paling enggak kita harus bisa lah. Otomatis rasa itu kita rasanya kita harus sama dengan rasanya orang banyak gitu. Iya, betul. Jadi rasanya bisa diterima oleh orang banyak. Iya, itu maksudnya gitu. Rasa kita sama dengan rasanya orang banyak kan gitu. Bener. Itu Mungkin utama. itu kali ya, kalau masak harus pakai cinta itu maksudnya. Iya. Bener. Kalau nggak ada cintanya itu Iya. rasanya hambar ya. Jadi Pengalaman banget. nggak lah. Iya. Terus kalau untuk jadi kan kalau tadi untuk motivasi dari Bapak sendiri kan ya karena Bapak termotivasi karena tangga juga pada ngomongin gitu Iya, kan. iya. Itu yang buat Bapak maju terus gitu. Terus untuk di sini kan daya tarik tadi ada sambal gitu. Terus waktu pas dari mulai gerobak kecil itu sampai akhirnya maksudnya inovasi Bapak berinovasi gitu kan, kayak ada nambah menu-menu Iya, iya. itu prosesnya berapa lama maksudnya untuk proses dari yang kecil itu sampai ke tahap yang besar itu berapa lama? Itu proses itu sampai sekarang nggak bisa kita berhenti. Oh gitu ya, jadi selalu terus kita mencari dan berpikir mencari gitu ya, Oh, bagaimana nggak bisa ini. berhenti ya. Iya. Jadi ikutin perkembangan zaman. Gitu. Iya. Jadi mungkin kalau jadi pembisnis itu harus terus mikir ya Wah, gimana iya caranya bagaimana gitu. bisa orang. Terus eksis juga. Iya. Wajib geprek ya, ayam geprek kan. Bapak bikin lihat itu menu baru geprek itu. Semua ikan digeprek semua gitu. Bapak ketinggalan waktunya geprek Bapak ikan apa juga ada ikan mas, ikan bandeng, bawal, nila, gurami, lele, ayam geprek semua. Iya. Bapak selalu gini, selalu mencari. Jadi dulunya misalnya tongseng kan cuma tongseng iga ya. Bapak bikin ayam oh kok enak. Oh coba. Iya. Jadi oh kok enak berarti kita bikin kata ibu udah bikin menu baru aja kalau enak. Ayam gitu, tongseng ayam gitu. Bebek, tongseng bebek, tongseng ayam. Jadi Bapak selalu benar. Ilmu nih. Aku baru tahu kalau misalnya bisnis itu harus konsisten tadi berpikir terus gimana cara supaya berkembang terus, terus nggak mudah patah semangat. Bapak selalu rumah makan ini gede ya. Bapak selalu kalau ada rumah makan rame mesti datangin, nyobain gitu. Nyobain gimana ini bikin nyari ini justru gitu. Nggak takut ya sama pesaing ya, justru malah penasaran gitu ya coba. Bapak nyoba apa yang menjadi dia rame gitu. Apa yang bikin ini apanya pelayanannya atau rasanya atau apa gitu Bapak selalu mencari gitu. Nggak puas dengan ini aja ya, kita selalu itu bagaimana orang itu pelanggan semakin banyak bukan semakin kurang gitu. Nah kalau kita komplit itu orang kan seneng. Ini gara-gara satu mobil. Yang satu pengen nasi goreng, yang satu pengen soto, sudah berhenti, yang satu pengen nasi goreng, nggak ada nasi goreng, keluar. Kalau sini lengkap Pak ya. Kalau lengkap kan orang mesti enggak gitu. Rasanya juga begitu itu. Lengkap, pilihannya banyak. Terus terutama rasa itu Pak. Semua harus nyes. Betul sekali. Ya alhamdulillah di sini semuanya rasanya nyes semua. Benar, tadi cobain aku beberapa yang untuk makanannya enak semuanya Pak. Betul. Enak semua, soalnya yang nggak enak nggak dijual di sini. Iya. Ya kalau dirasa, Bapak dirasa sendiri nggak enak sudah jangan gitu. Tapi kalau enak ayo lanjut kan gitu. Jadi nggak enak jangan dijual. Enak-enak. Benar. Gimana? Ada pertanyaan lagi dari terakhir kali ya mungkin. Terakhir boleh untuk ini saran karena kan banyak nih anak muda sekarang tuh lebih untuk memulai usaha gitu, pengen mulai usaha tapi mereka tuh banyak ketakutan gitu loh, banyak ketakutan memulai usaha. Kira-kira nanti bakal terus maju nggak ya, pokoknya banyak keraguan gitu. Tipsnya apa nih dari Bapak yang udah berhasil gitu? Mau usaha itu harus yakin dulu. Kita punya keyakinan apa yang ilmu kita apa yang terutama kita punya ilmu dulu ya. Misalnya kita udah bisa masak ya, kalau misalnya sudah bisa masak ya, misalnya kita mau buka warung makan ya, ayo bismillah aja, jangan takut gitu. Hidup nggak boleh takut bayangan. Kalau kita takut bayangan bisa mati berdiri loh.
Iya, betul. Hidup nggak boleh takut sama bayangan. Kalau kita hidup takut dengan bayangan, bisa mati berdiri. Iya. Nah, kalau yang jelas, kalau misalnya buka bisnis itu kan mesti ada harapan kita nyari untung ya. Betul. Nah, sebelum kita dapat untung kita harus persiapkan untuk rugi biar kita enggak ini, dan di situ perlu ketelatenan ya, kesabaran, keuletan ya, kesabaran terutama. Iya. Karena kadang-kadang belum kita nyampe yang kita Atas tuju, gitu. kita belum sampai, kita di sini ada rintangan sudah berhenti. Itu yang harus kita harus gigih, harus bener-bener gitu. Berarti kuncinya tadi telaten, sabar. Iya, dan Iya. ulet. Dan ulet. Terus jangan pernah patah semangat aja. Nah, itu dia. Buat anak Iya. muda zaman sekarang gampang banget, Pak. Dikit-dikit galau. Nah, terus Dikit-dikit galau. iya, terus kayak usaha itu ya, kalau buka usaha jangan ambisi untung dulu. Oh, Kunci. poin. Ya, jangan ambisi untung dulu. Yang penting kita bisa makan cukup, misalnya kalau kita nyewa tempat ya, misalnya nyewa tempat mesti kan bayarin tempat ya. Yang penting 1 bulan kita bisa makan, bisa nutup. Jangan ambisi untung dulu. Untung, ya. Betul. Kebanyakan itu wah kapan lagi ini Iya, yang udah bisa. banyak listnya gitu Iya, ya, dan Pak, bener. kita bagaimana bisa merekrut pelanggan, dikasih murah, dikasih enak, ya. Nah itu yang jauh. Nah nanti kalau sudah banyak pelanggan kita mau Baru berinovasi ya itu ya, Pak ya. iya, Bukan bisnisnya. yang kita harus punya. Wah ini bagaimana kalau kita naikkan sedikit. Kalau orang-orang sudah menyatu, kita sudah ini ya kayak gini ya. Kita mau naikin apa ya? Ini. Nah paling nggak jangka waktu 3-4 bulan sampai 5 bulan itu jangan itu. Nah kalau kita mahali, orang wah mahal. Itu makanya Standar ya, iya, harganya standar. aja. Iya, pokoknya jangan ini aja lah, jangan ambisi Iya. untung dulu lah. Harus Ya, ada stepnya dulu. Iya. Karena mungkin kalau kita terlalu berambisi, nanti ketika nggak sampai targetnya kita akan putus asa dan berhenti mungkin ya. Iya. Gitu, Pak. Nah kita yang penting bagaimana caranya pelanggan hari ini datang, besok datang kan gitu. Betul. Itu. Iya. Jangan usahakan jangan sampai orang itu datang hanya sekali kan gitu. Bagaimana caranya orang itu? Balik lagi ya, Pak ya. Iya. Makanya namanya Pondok Moro Seneng gitu. Iya. Oh iya, filosofinya tuh Pak terakhir. Terakhir, iya. Filosofinya. Pondok Moro Seneng itu, Artinya gitu. Moro itu datang, seneng itu senang. Jadi dulu Bapak bergem, mudah-mudahan orang yang datang sini itu pulangnya seneng gitu. semua. Seneng gitu. Cukup Jadi ya. alhamdulillah orang datang sini mesti seneng balik Benar, Pak. lagi. Nyobain makanannya jadi senang, Iya, happy ya, Pak ya. happy. Terus harga di sini harganya terjangkau. Jangkau untuk semua Terus kalangan. kalau urusan rasa bisa diadu dengan yang lain gitu. Mantap, Iya. pokoknya. Coba lain-lain di sini harga sama, lele dengan yang lain 10.000, ayam sama, Betul. 13.000 sama. sama. Cuma Bapak ada sedikit yang lain-lain itu gitu. Triknya begitu. Oh, iya. Jadi kayak ini mayoritas kan pecel ayam, pecel lele ya. Pecel ayam lele bisa makan. Terus Bapak ngambil yang dari tongseng ayam, rica ayam, kayak ayamnya gitu. Sama satu porsi, tapi kalau sudah gitu-gitu kan orang nggak ada orang jual. Iya. Lain kan nggak ada. Iya. Jadi kita bisa, jadi harganya bisa kita naikin. Orang nggak bisa, nggak mau di situ nggak ada gitu. Iya, Yang dibuat pancingan ayam sama Iya. lele sama, soto Iya, sama benar. dengan yang lain. Sama. Tapi yang lain-lain itu ada beda, MK 3-4 ribu ada. Iya. Tapi orang seneng tapi nggak komplain gitu. Iya, betul. Ya, Cukup mungkin sampai Iya, ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman Oke, Trisula. amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ya, sebelumnya sama-sama, sudah sama-sama. sharing sama kita sama Oke. teman-teman. Semoga Ya. Dan jangan lupa subscribe subscribe. channel Trisula Production, like, comment, dan share ya teman-teman semua. Nanti tunggu video-video kita selanjutnya tentang motivasi bisnis yang lain. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can believe.